Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Kelihatannya dalam keadaan sehat semua, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya minta salah satu di antara kalian menyiapkan badan. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk laporan presensi kita hari ini. Oke semua? Oke semua? Alhamdulillah oke semua. Hari ini kita akan belajar satu materi yang sebenarnya sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali. Kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa atau peserta didik mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, mampu memahami kedudukan atau mampu menganalisis makna dan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini tujuan hari ini. Selanjutnya Mas, perhatikan barang-barang atau alat-alat elektronik di sekitar kita. Anda punya elektronik di rumah? Kalau Anda punya apa Mas? Kulkas. Ada berapa? Oh, siji. Barang-barang tersebut tentunya dibuat pabrik, betul ya? Dibuat pabrik. Nah, pabrik itu kalau Anda beli barang elektronik, pastinya ada disertai apa ini? Nah, itu pasti Mas. Oke. Kira-kira Mas, dalam gambaran kamu buku petunjuk itu untuk apa kira-kira Mas? Coba pendapatnya. Kenapa sih selalu disertai dengan buku petunjuk itu? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Agar digunakan dengan tepat. Agar bisa digunakan dengan tepat. Oke, sip. Yang pasti buku petunjuk ini dimaksudkan agar pembelinya atau pemilik barang elektronik itu bisa menggunakan barangnya itu dengan baik. Kemudian bagaimana cara merawatnya sehingga barang itu bisa tahan lama. Demikian Allah ya mencipta manusia tentunya juga pasti disertai dengan petunjuk Mas. Kita hidup di dunia ini kalau tanpa petunjuk bahaya sekali. Bahaya Mas. Seperti halnya tadi Anda beli barang elektronik tanpa buku petunjuk. Oh bahaya sekali Mas, bahaya. Nah, petunjuk itu harus diikuti Mas. Diikuti, tujuannya apa? Agar kita hidupnya bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kita masuk pada materi diskusi. Tadi Pak Sodikin sudah membagikan materi diskusinya. Ya, silakan kalian buka buku PAI-nya halaman 49 sampai 51. Ya, silakan dibaca, dipahami, kemudian cari bukti atau alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam. Silakan didiskusikan, masing-masing bisa saling melengkapi. Nanti hasilnya silakan tuliskan pada lembar LKPD yang sudah Pak Sodikin siapkan. Oke, kira-kira waktunya mau berapa menit? 5 menit selesai? 10? Oke, silakan kalian diskusikan. Pak Sodikin mengamati keaktifan kalian dalam diskusinya. Halaman berapa Mas? Bismillah. Ini kalau dibaca nanti ditemukan beberapa alasan
Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sumber hukum Islam. Oke. Bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Oke, pinter sekali nih. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke, nanti kalian setidaknya cari 1 ya. Siap? Selanjutnya ya, masing-masing nanti diwakili oleh salah satu saja ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira yang sudah siap kelompok berapa? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angan Destu. Saya dari kelompok 3 akan mengidentifikasikan bukti-bukti dan alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama. Alasan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ditetapkan sebagai petunjuk yang paling lurus. Pada halaman 50 tertulis, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Maka menurut kami dapat diidentifikasi bukti alasan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber hukum Islam, yaitu disebabkan menjadi petunjuk yang paling lurus. Maka ketetapan hukum yang berdasarkan Al-Quran akan lebih selamat. Dengan demikian Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum sekaligus pedoman hidup. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1, kelompok 2, ada yang mau nanggapi Mas? Tidak ada. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan. Masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasi hasil tugas kelompoknya. Terima kasih. Diskusi kelompok tadi berjalan dengan baik, meskipun keaktifannya masih dirasa masih perlu ditingkatkan lagi. Baik, sebagai kesimpulan kegiatan hari ini, kita menemukan dari hasil diskusi kelompok tadi, kita menemukan beberapa alasan ya, kenapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup atau sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok yang terakhir, Quran ini mengandung petunjuk yang paling lurus, betul ya? Yang paling lurus Mas. Jadi siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hidupnya pasti lurus. Kalau dijadikan sebagai sumber hukum Islam, tentu ketetapan hukum yang diambilkan dari Al-Quran itu jauh akan lebih selamat lagi. Baik, selanjutnya nanti silakan kalian tuliskan mana-mana materi yang sudah dipahami, juga mana-mana materi yang belum dipahami. Ini sebagai refleksi kegiatan hari ini. Nanti hasilnya dikumpulkan ke Pak Sadikin sebagai evaluasi pembelajaran hari ini ya. Sehingga nanti pada minggu depan harapannya pembelajarannya akan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar sumber hukum yang kedua, yakni hadis. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kegiatan hari ini selesai sudah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.